Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ibnu Sanadori akan mempresentasikan proposal yang telah saya buat, yaitu yang berjudul pengembangan instrumen tes keterampilan berpikir kritis siswa dengan pendekatan Socio-Scientific Issues atau SSI IPA SMP kelas 8 pada materi lapisan bumi. Pada proposal ini memuat yang pertama itu kata pengantar, daftar isi, daftar tabel. Kemudian bab pertama itu ada latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan spesifikasi produk. Kemudian bab kedua itu terdiri dari kerangka teori. Bab 2 mengenai kerangka teori dibagi menjadi kajian teori dan kerangka berpikir. Kemudian bab ketiga yaitu tentang metode penelitian. Di mana metode penelitian ini terdiri dari jenis penelitian, subjek penelitian, prosedur penelitian, instrumen penelitian, teknik analisis data, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Masuk ke bab pertama. Bab pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang masalah. Di sini latar belakang masalah kita menjelaskan mengenai masalah, mengangkatkan latar belakang dari proposal yang kita buat. Bisa dimulai dari kata pendidikan. Pendidikan adalah hal yang sangat penting bagi seluruh masyarakat Indonesia, oleh seluruh manusia, terutama seorang anak, dan juga menjadi faktor yang penting dalam perkembangan suatu negara. Masa depan seorang anak dipengaruhi oleh pendidikan yang diberikan kepadanya. Oleh sebab itu, dibutuhkan pendidikan yang berkualitas agar dapat mewujudkan tujuan dari pendidikan tersebut. Kemudian di sini kita bisa masukkan mengenai SSI-nya. Pembelajaran IPA dulu. IPA merupakan sesuatu disiplin ilmu yang mempelajari gejala-gejala alam seperti makhluk hidup dan lain-lain. Itu kita bisa mencari dari berbagai sumber, dan masukkan juga mengenai SSI-nya, mode pembelajaran SSI-nya, pendekatannya. Kemudian setelah latar belakang itu ada yang kedua, identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini kira-kira masalah apa yang nanti akan kita selesaikan. Pertama yaitu yang pertama, guru kurang mendorong siswa dalam berpikir kritis. Yang kedua, dalam pembelajaran IPA siswa hanya menghafal materi saja namun tidak bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Kemudian yang ketiga, dalam pengembangan keterampilan berpikir kritis siswa itu diperlukan instrumen berpikir kritis. Kemudian yang ketiga selanjutnya yaitu ada batasan masalah. Batasan masalah ini berdasarkan identifikasi masalah agar terfokus dan tidak keluar dari permasalahan yang akan diteliti, maka peneliti menetapkan batasan penelitian atau batasan masalah pada pengembangan analisis kevalidan, keefektifan, dan kepraktisan dari instrumen tes keterampilan berpikir kritis dengan pendekatan Socio-Scientific Issues atau SSI IPA SMP kelas 8 pada materi lapisan bumi. Kemudian yang keempat ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas tadi, maka peneliti merumuskan masalah yang dapat dibaca sebagai berikut. Yang pertama itu, apakah instrumen tes keterampilan berpikir kritis dengan pendekatan Socio-Scientific Issues IPA kelas 8 sudah valid digunakan pada materi lapisan bumi gitu. Dan instrumen tes keterampilan berpikir kritis pendekatan Socio-Scientific Issues IPA SMP kelas 8 sudah efektif digunakan pada materi lapisan bumi. Dan yang ketiga, instrumen tes keterampilan berpikir kritis dengan pendekatan Socio-Scientific Issues SSI IPA SMP kelas 8 sudah praktis digunakan pada materi lapisan bumi. Kemudian yang kelima itu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu merupakan tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian. Itu ada tiga, yaitu yang pertama untuk mengetahui kevalidan
dari instrumen tes keterampilan berpikir kritis dengan pendekatan sosio-saintifik ISUS IPA SMP kelas 8 pada materi lapisan bumi, dan seterusnya. Kemudian ada yang namanya manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini merupakan setelah diadakannya penelitian di atas tadi, maka diharapkan siswa itu dapat manfaat sebagai berikut. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Manfaat teoritis ini adalah hasil penelitian dapat digunakan untuk referensi penelitian ini selanjutnya yang relevan dan juga dapat menambah pengetahuan dalam bidang pendidikan, khususnya pada instrumen tes berpikir kritis tentang IPA. Kemudian yang selanjutnya ada manfaat praktis. Manfaat praktis ini bagi peserta didik dapat mengasah keterampilan berpikir kritis dalam pembelajaran IPA dengan menggunakan instrumen tes berpikir kritis. Kemudian bagi guru dapat membuat instrumen tes berpikir kritis pada pembelajaran IPA untuk meningkatkan pemahaman dan hasil belajar peserta didik. Bagi sekolah sebagai masukan atau saran dan upaya untuk menerapkan kurikulum 2013 untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik sehingga menghasilkan peserta didik yang berkualitas. Dan yang terakhir itu bagi peneliti itu menambahkan pengetahuan pengalaman sebagai calon guru IPA dalam pembelajaran dengan mengembangkan instrumen tes berpikir kritis untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa dan sebagai latihan untuk menulis karya ilmiah. Kemudian ada spesifikasi produk. Yang mana spesifikasi produk ini merupakan pengembangan penelitian. Produk pengembangan penelitian ini memiliki spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama, produk yang dihasilkan berupa instrumen tes keterampilan berpikir kritis IPA SMP kelas 8 pada materi lapisan bumi. Kemudian pendekatan yang digunakan yaitu SSI atau Socio Scientific ISUS. Yang ketiga itu instrumen berupa soal tes uraian yang dicetak. Yang keempat, instrumen disusun berdasarkan standar isi yaitu standar kompetensi atau SK dan kompetisi dasar atau KD. Kemudian masuk pada bab 2. Bab 2 itu judul kerangka teoritis. Pada bagian pertama yaitu A, kajian teori. Di kajian teori itu kita membahas yang pertama pembelajaran IPA. Belajar ilmu pengetahuan IPA tidak hanya sekedar memerlukan informasi, mengingat dan menghafal serta memperoleh, tetapi belajar IPA adalah suatu proses untuk mencapai tujuan. Menurut Yulianti, ilmu pengetahuan alam itu berkaitan dengan cara mencari sesuatu tentang alam secara sistematis. Jadi di sini kita membahas mengenai pembelajaran IPA. Kemudian yang kedua, instrumen tes. Instrumen tes ini adalah suatu alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan data sehingga kegiatan tersebut menjadi sistematis dan mudah. Dalam bidang penelitian, instrumen dapat diartikan sebagai alat untuk mengumpulkan data mengenai variabel-variabel dalam penelitian untuk kebutuhan peneliti. Sedangkan dalam bidang pendidikan atau pelatihan, instrumen digunakan untuk mengukur prestasi peserta. Faktor-faktor yang diduga mempunyai hubungan atau pengaruh terhadap hasil pendidikan atau pelatihan, perkembangan hasil mengajar, keberhasilan pencapaian suatu program diklat tertentu. Kemudian menurut tes yang harus diprosedur dan melalui proses yang benar, prosedur yang ditempuh dalam menyusun atau mengembangkan tes kemampuan adalah rangka penelitian pada dasarnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penetapan aspek yang diukur. Itu terbagi menjadi dua, yaitu materi pelajaran dan aspek kepribadian atau ranah kognitif, afektif, dan psikomotor yang akan diukur. Kemudian yang B ada pendeskripsian aspek yang diukur. Deskripsian aspek yang diukur ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari aspek-aspek yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian ada pemilihan bentuk tes. Bentuk tes merupakan tipe soal yang dilihat dari acara peserta tes dalam memberikan jawaban soal dengan cara peneliti memberikan skor. Jika peserta tes memiliki kebebasan yang luas dalam menjawab soal-soal tes, maka dikatakan bahwa suatu tes itu adalah tes subjektif.
Kemudian selanjutnya yaitu ada penyusun butir soal.